Saya mengapresiasi terselenggaranya acara ini, Muktamar Internasional Fikih Peradaban, yang merupakan rangkaian agenda peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama, dan oleh panitia saya diminta untuk menyampaikan keynote speak tentang kontekstualisasi pandangan keagamaan dengan realitas peradaban yang berubah. Topik ini sangat menarik, khususnya dikaitkan dengan karakter hukum Islam atau fikih yang fleksibel, muruna, dan dinamis, tatawuriyah, mengikuti dinamika dan perkembangan zaman. Saya telah menuliskan pikiran saya terkait topik tersebut dalam sebuah makalah yang utuh. Namun dalam kesempatan yang waktunya terbatas ini, saya akan menyampaikan pokok-pokok pikiran saja. Sebagaimana diketahui, ajaran Islam ada yang tetap tidak berubah atau tsawabi, dan ada pula yang memungkinkan untuk berubah, mutaghayyirat. Ajaran Islam yang tsawabi tidak ada celah bagi kita untuk mengubahnya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Sedangkan ajaran yang mutaghayyirat sangat leluasa bagi kita untuk melakukan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Para ulama telah merumuskan perangkat metodologi untuk melakukan perubahan tersebut. Orang yang beranggapan ajaran Islam semuanya tsawabi dan alergi pada perubahan, atau beranggapan ajaran Islam semuanya memungkinkan untuk berubah, maka bisa dipastikan orang tersebut tidak memahami ajaran Islam itu sendiri. Ajaran Islam yang ada di kategori mutaghayyirat merupakan hasil ijtihad yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang tsawabi, dan terbuka luas bagi yang memiliki cukup syarat untuk melakukan perumusan fikih baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban, sesuai dengan yang disampaikan oleh Imamul Haramain, manusia adalah wakil Allah di bumi, khalifatullah fil ard, yang diberi tugas atau mandat untuk mengelola dan membangun bumi serta peradabannya. Hal itu sesuai dengan firman Allah, wa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Kalimat wasta'marakum menurut para mufassir diartikan sebagai kallafakum bi'imaratiha, yang artinya kamu bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi. Selain itu harus pula dilandaskan pada dimensi ketuhanan Rabbaniyah, teosentris, dan juga dimensi kemanusiaan insaniyah, antroposentris. Oleh karenanya penting untuk memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, menempatkan diri sebagai wakil Allah yang menjalankan penugasan dari pemberi mandat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, antar manusia sebagai sesama wakil Allah harus saling menguatkan satu sama lain, tasanud, bukan saling bermusuhan atau ta'alud, karena pada hakikatnya yang memberi mandat adalah sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga, antar manusia harus saling menjaga jangan sampai terjadi kegaduhan, karena manusia itu berada di bumi yang sama, yakni fi ardin wahid, sehingga jika terjadi kegaduhan di suatu tempat akan berpengaruh pada manusia di tempat lainnya, dan setiap potensi kegaduhan atau kerusuhan harus dicegah bersama dengan cara apapun supaya dampaknya tidak terkena kepada banyak pihak. Sejarah telah mencatat bahwa umat Islam pernah menorehkan cinta emas dalam pembangunan peradaban. Namun hal itu kemudian mengalami era kemunduran. Saat ini dunia sudah masuk pada babak baru peradaban, terutama karena globalisasi yang tidak terbendung. Oleh karena itu para ulama dituntut mampu menjawab dinamika peradaban baru ini yang di banyak sisi sangat berbeda dengan peradaban sebelumnya. Ketentuan dalam fikih yang merupakan respon terhadap peradaban sebelumnya bisa jadi tidak cocok lagi untuk merespon peradaban saat ini, sehingga dibutuhkan konstruksi fikih baru yang lebih sesuai dengan peradaban saat ini. Dalam upaya pembangunan peradaban, peran ilmu pengetahuan atau sains sangat penting, dan bahkan ia berfungsi sebagai kunci peradaban, miftahul imarah, miftahul hadarah. Dan tidak benar bahwa ilmu pengetahuan merupakan penyebab terjadinya kerusakan dan kekacauan di muka bumi ini. Sumber kerusakan dan kekacauan di muka bumi ini adalah nafsu serakah manusia yang menyalahgunakan ilmu pengetahuan.
dalam firman Allah, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna. Oleh karena itu penting untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang menguasai kunci peradaban tersebut, yaitu SDM yang unggul yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Di antara permasalahan yang menjadi perhatian peradaban modern adalah pola hubungan antar kelompok masyarakat dalam sebuah negara, khususnya hubungan antar kelompok agama. Terdapat dua pendapat dalam masalah ini, yakni prinsip hubungan berhadapan-hadapan secara antagonis, al-harb, al-qital, dan prinsip hubungan secara damai, as-silm. Pada masa lalu prinsip hubungan antagonis banyak digunakan sesuai dengan kondisi saat itu. Sesungguhnya banyak kita temukan di kitab-kitab fikih kategori muslim, kategorisasi non-muslim, yakni zimmi, mu'ahad, musta'man, dan harb. Dan di antara ulama yang berpendapat hubungan damai adalah Ibnu Salah, yang dilanggar sehingga seringkali terjadi konflik antar negara, seperti pendudukan Israel di Palestina, serangan multinasional terhadap Irak, perang Rusia Ukraina, yang kemudian berdampak secara global. Oleh karena itu PBB harus diperkuat dengan memberikan kesetaraan hak antara anggota dan menambah representasi sebagai anggota tetap Dewan Keamanan yang mempunyai hak veto dari negara berkembang. Selain itu perlu diperbanyak forum-forum internasional yang memberi pengaruh kuat, memberikan pengaruh terhadap perserikatan bangsa-bangsa. Hadirin sekalian, akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Muktamar Internasional Fikih Peradaban secara resmi saya nyatakan dibuka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan demikian, Muktamar Internasional Fikih Peradaban ke-1 telah resmi dibuka. Masya Allah, tabarakallah.